O's channel, automobilezone.com. Untuk seri 2 ini Kejurnas Xor sangat baik, kualitas trek juga bagus, high speed, ada juga yang sempitnya, handicapnya juga udah banyak, dan tata ruang si eventnya sudah sangat baik. Tapi memang ada beberapa perubahan kondisi alam. Tadi malam hujan, jadi yang SS3 ini agak kurang grip tanahnya. Tapi keseluruhan eventnya sangat baik. Kalau untuk mengenai tim tahu seri ini kayaknya kurang baik kondisinya. Saya pribadi kemarin terbalik, Agan lagi posisi leading ke satu, ternyata dia terkena sensor jump start, dan juga teman-teman yang lain ada yang ke satu dan ada yang ketiga. Cuman mungkin untuk tim-tim yang lain, kan kita membuat 3 tim, ada Nafsa 1, ada Bram, ada juga Mitra Gunung Mas. Bram dan Mitra Gunung Masnya kondisinya sudah sangat baik. Perkembangan untuk speed off-road sekarang jauh sangat berkembang dibanding 5 tahun atau jangan cerita 10 tahun, 3 tahun terakhir saja. Karena lintasannya makin memperbaiki untuk mobil yang sangat baik, dan juga mobilnya juga sangat kenceng-kenceng sekarang, jauh dengan beberapa tahun kemarin. Jadi memang sekarang persiapan dan juga mobilnya harus seimbang. Tidak bisa mengandalkan hanya skill atau nyali atau pengalaman. Jadi tetap mobil itu harus seimbang. Mungkin ke depannya saya pikir speed off-road ini akan terus berkembang. Apalagi kelas-kelas yang seperti ini, Polaris dan juga kelas 1000 cc, banyak juga teman-teman yang pendaftarannya makin banyak. Satu soal di seri ini ada kelas 1000 cc itu ada hampir 100 peserta. Jadi 50% dari total peserta adalah kelas 1000 cc karena bermain di wilayah Banten dan wilayah Jawa Barat. Banyaknya itu daerah wilayah Jawa Barat, DKI, dan Banten si 1000 cc tersebut. Sarannya untuk para teman-teman pembalap bahwa kita harus mempersiapkan diri dulu dengan baik, setelah itu mempersiapkan kendaraannya juga dengan baik, dan juga memilih tim yang baik. Karena 3 faktor itu adalah faktor yang terbaik menjadikan salah satu pembalap. Kita misalnya mempunyai mobil baik, tapi perilaku kita atau fisik kita sebagai pembalap tidak dijaga, dan latihan kita juga kurang, otomatis itu juga perkembangannya kurang signifikan. Atau sebaliknya, pembalapnya baik, fisiknya bagus, semuanya bagus, tapi alatnya atau mobilnya itu motor juga kurang kompeten atau kurang seimbang dengan yang lain, itu juga kurang baik. Dan juga faktor yang terakhir adalah tim, itu betul. Tim juga adalah support, dukungan untuk perkembangan pembalapnya. Kalau balapan sekarang berbeda dengan balapan 10 tahun yang lalu. Karena sekarang industri sudah masuk semua, ATPM semua juga sudah masuk, dan juga home industry perorangan juga sudah mulai suplai untuk perkembangan otomotif di Indonesia-nya. Tapi mungkin perbaikan regulasi kedepannya harus melihat perkembangan dari komunitas atau pembalapnya tersebut. Karena kalau misalnya regulasi itu berubah dengan tidak diikuti perkembangan
perkembangan kebutuhan pembalap dan kemampuan timnya, itu akan sulit juga. Terima kasih untuk Automotive Zone, sukses selalu, biarin lebih baik. Dan kalau saya melihat cerita dari ulasan dari Automotive Zone sangat menarik, spesifik, dan tajam. Automotivezone.com, update terus. Nama saya Tony Ram, saya berasal dari tim Napsat yang dimanajeri oleh saudara Willy. Kami datang dari Kalimantan Selatan, yaitu Banjarmasin. Dan untuk seri ini kita menurunkan beberapa kelas. Dan seri yang kedua ini kita lebih baik daripada seri-seri sebelumnya. Untuk seri kedua ini, tim Napsat menurunkan ada 18 kendaraan, yang mana kami mengharapkan dari masing-masing kelas mendapatkan juara dan dapat masuk ke best overhaul. Kelas yang diandalkan untuk seri kedua ini, yang pertama di kelas G2 yaitu antara saudara Agan dan saya sendiri. Kemudian di kelas FFA, saudara Rio Teguh dan Bapak Willy. Dan di kelas Katana ada Bapak Muri. Seri kedua ini saya melihat untuk kendaraan-kendaraan yang digunakan pada seri saat ini lebih baik daripada seri-seri sebelumnya. Otomotifnya lebih oke lah dibanding dengan seri-seri yang sebelumnya. Untuk trek sendiri yang di seri kedua yang di daerah Banten ini cukup bagus. Namun ada beberapa trek yang saya rasa kurang ada perbaikan, diantaranya di belokan di depan JRT. Itu banyak sekali batu-batu yang berhamburan yang tidak dirapikan oleh panitia dari tim SMN. Untuk harapan dari tim Napsat sendiri, selain dari seri kedua ini kita sudah mendapatkan hasil, nanti di seri-seri berikutnya kita akan memperbaiki dari hasil seri kedua ini. Saya harapkan untuk seri ketiga nanti dari masing-masing kelas mendapatkan best overhaul. Automotivezone.com, update terus. Halo, nama saya Linka Hardianti dari Napsat Offroad Team. Untuk seri kedua kejuaraan nasional Indonesia Extreme Offroad Racing kali ini di Serang, saya menggunakan UTV Polaris 1000 cc dan turun di kelas J12. Untuk rival sendiri, kali ini sebenarnya rival masih sama kayak seri sebelumnya. Ada banyak dari tim-tim 7 saudara, dari JRT, dan juga dari tim-tim besar lainnya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa rival-rival juga dari tim-tim yang tidak terduga, karena namanya juga balapan, kita nggak tahu kita ekspektasinya lawan kita siapa, tapi ternyata siapa yang bisa mengungguli di seri ini. Jadi menurut saya untuk seri kali ini atau untuk balapan itu kompetitor atau rival itu semua menurut saya adalah rival. Menurut saya perkembangan otomotif sekarang ini sangat baik sekali, sangat pesat sekali. Dilihat dari event-event otomotif yang semakin diminati oleh banyak peserta. Contohnya ada speed off-road dan juga slalom, dua cabang otomotif yang sekarang lagi booming banget, apalagi speed off-road. Menurut saya itu bagus sekali karena sekarang bukan hanya kita bergantung kepada tim-tim besar saja gitu. Kalau di speed off-road sekarang banyak banget tim-tim kecil juga yang emang karena hobi, karena suka speed off-road, karena dan eventnya juga dikemas dengan cara yang baik, mereka semangat ikut event ini. Dan juga dari sisi penyelenggara sangat baik sekali karena di sini mereka bukan hanya menyelenggarakan event untuk menjadi wadah dari komunitas-komunitas yang ada, tapi juga menjadi wadah untuk para penonton, untuk para masyarakat Indonesia di sekitar daerah sini, daerah event, untuk dapat hiburan baru. Pembalap-pembalap wanita sekarang udah banyak banget, di masing-masing cabang tuh udah ada jagoan-jagoan sendiri ataupun ada pembalap wanita lah setidaknya. Menurut saya bagi kalian semua, khususnya bagi wanita-wanita yang pengen banget penasaran hobi dengan otomotif, nggak ada salahnya untuk mencoba yang namanya balapan otomotif, speed off-road kah, touring, slalom, drifting sekalipun, nggak ada salahnya untuk mencoba karena jika kalian mencoba di track yang benar, di lintasan yang benar, di event yang benar, di tempat yang seharusnya, itu akan lebih baik daripada kalian harus nyoba di jalan raya. Apalagi kalau cuma penasaran. Automotivezone.com, update terus.